Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Janji dan Kesetiaan Tuhan. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Mazmur 119 ayat 49 sampai 64. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Saudaraku yang saya kasihi, siapapun bisa dan sanggup membuat janji. Tetapi tidak setiap orang dapat setia kepada janjinya. Bahkan, jika hari ini kita bisa setia pada satu janji, besok belum tentu kita setia pada janji yang lain. Karena itu, kesetiaan manusia tidak dapat diandalkan sepenuhnya. Halangan untuk menepati janji bisa datang dari dalam diri kita ataupun dari luar. Namun, Tuhan tidaklah demikian. Tuhan setia dan sanggup menepati janji-janjinya. Dalam perikop ini, pemazmur menceritakan kondisi hidupnya yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Pemazmur mengalami cemoohan dan ketidakadilan dari orang-orang fasik yang ada di sekitarnya. Kondisi ini membuatnya tertekan.
namun ia tahu bahwa ia memiliki sumber kekuatan dan penghiburan, yaitu janji Tuhan. Janji yang membuatnya berharap dan memiliki kehidupan. Ia tidak menghadapi para pencemooh dengan cara yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Ia ingat akan hukum Tuhan yang adil, bahkan sejak dahulu kala. Karena itulah, ketika keadaan di sekitarnya makin tidak menguntungkan baginya, yang pemazmur ingat hanyalah hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Pemazmur mungkin meyakini bahwa Allah pasti akan bertindak dan akan menjadi pembelanya di hadapan lawan-lawannya. Ia tidak perlu membela diri, Allah yang akan bertindak. Saudaraku yang saya kasihi, kita juga dapat mengalami kondisi seperti pemazmur ini. Kita mungkin berada dalam berbagai tekanan hidup, entah itu karena masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah penyakit, ataupun karena kejahatan manusia seperti ketidakadilan, fitnah, atau permusuhan. Pertanyaannya, bagaimanakah respon kita dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut? Marilah kita belajar dari pemazmur. Sebesar apapun masalah dan tekanan yang menghimpitnya, sekeras apapun usaha manusia untuk menjatuhkannya, ia hanya berpegang pada janji dan ketetapan-ketetapan Allah yang ia tahu dan yakini tidak akan pernah berubah. Sebab Allah setia kepada janji-janjinya. Itulah yang menjadi kekuatan dan memberinya sukacita. Respon seperti itulah yang akan membuat hidup kita melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan yang telah memberikan kekuatan bagi kami. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang setia. Janji setiamu takkan pernah Kau ingkari. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami dalam hidup kami, baik itu kekecewaan, tekanan, penderitaan, tidak akan mengubah rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami mau tetap berpegang teguh kepada janji-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber penghiburan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.